Shalom. Mari kita bersama-sama kembali untuk menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama di puasa ini sehingga kita berikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Engkau mempertemukan kami di online Tuhan untuk kami bersama-sama menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu dan hati kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Hanya dekat padamu Tuhan ada rasa tenang dalam hati kami. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Biarkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin.
hidup ini ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah kami dekat, lebih mengenal Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang kami punya. Engkau satu-satunya harta kami yang paling berharga Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepadamu, diam di dalam bait-Mu dan menyembah Engkau ya Bapa. Itulah keinginan kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Amin Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah cinta kami kepadamu tidak terhalangi oleh apapun Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang berharga dalam hati kami, hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk melayani Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau ya Bapa, dan mengenal Engkau lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang indah itu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam iman kami, kekuatan dalam kami mengarungi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkaryalah dan uratilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Kristus Pencipta, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda melihat tayangan ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan tentang keuangan. Nah, seperti yang kita tahu ya, uang ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagian yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dan vital. Kalau masih ingat pada waktu masa pandemi, kita hanya di rumah saja ya waktu itu ya. Tapi tetap ada biaya yang keluar kan setiap bulannya. Entah itu listrik, air, gas mungkin untuk masak, BPJS yang harus dibayar, iuran-iuran itu. Jangan lupa ada cicilan juga ya. Cicilannya terus berjalan waktu itu ya, nggak ada potongan. Nah, karena itu pada waktu pandemi, kita semua sempat mengalami yang namanya kesulitan. Kita semua sempat khawatir, sempat takut juga bagaimana harus menghidupi diri kita dan keluarga kita. Saya masih ingat waktu itu ada beberapa klien yang tidak lagi meneruskan untuk hire jasanya branding kami, dan secara keuangan kami sangat goncang. Sampai akhirnya suami saya dan juga partnernya memutuskan oke, kita bulan ini kita tidak usah gajian. Lebih penting staf yang digaji. Lebih penting hidup mereka. Lebih penting mereka yang tercukupi dahulu. Kita masih punya tabungan. Waktu itu tabungan kami nggak seberapa. Dan pada akhirnya ya itu tadi ya, karena cicilan juga terus berjalan. Kami ada cicilan rumah, kami ada cicilan kendaraan bermotor, kami masih ada harus bayar ini itu, sehingga akhirnya uang tabungan juga tergerus habis. Sampai kemudian sisa hanya beberapa saja, di tabungan itu sudah hampir nggak ada, uang elektronik juga, uang tunai juga setelah dihitung-hitung itu cuma cukup untuk 1 minggu saja. Jujur, khawatir, takut. Karena kalau nggak ada uang, terus beli makanannya seperti apa? Terus kemudian nanti kalau ada sudah waktunya untuk bayar cicilan lagi bagaimana? Jadi akhirnya saya ngomong sama suami, ini ya uang kita itu tinggal sekian. Cuma bisa untuk hidup 1 minggu. Setelah itu kita nggak tahu kita mau gimana. Ya waktu itu akhirnya kami berdoa. Kami datang sama Bapak, kami bilang, Bapak keadaannya seperti ini. Mau bagaimana ini? Nah, setelah itu ya saudara-saudara, setelah pandemi berlalu, itu kan waktu itu juga banyak orang mengalami kekhawatiran, sehingga timbul yang namanya satu istilah, mungkin sudah lama, tapi saya baru tahu hari-hari itu, yaitu financial freedom. Financial freedom ini, waktu itu saya cari-cari artinya di Google, ini saya bacakan ya. Artinya adalah kemampuan untuk hidup sesuai keinginan, tanpa khawatir mengenai keuangan. Tanpa khawatir mengenai keuangan. Ini financial freedom. Tapi masih bisa hidup sesuai keinginan. Jadi ada dana tunai, ada dana yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bisa memiliki tabungan, memiliki dana pensiun, ada dana darurat, bahkan ada investasi juga dan bebas dari hutang. Itu adalah financial freedom. Yang saya cari di Google itu artinya seperti itu. Nah, kalau saya tawarkan ini pada Bapak Ibu Saudara, siapa yang nggak mau?
Semuanya pasti mau financial freedom. Kalau saya ditawari mau, Deb, mau. Saya bebas kok. Hidup menurut keinginan saya mau liburan kemanapun juga bisa. Saya nggak usah khawatir kalau saya sampai nanti sakit dan harus operasi seperti yang beberapa waktu lalu, saya nggak usah khawatir mengenai keuangan karena semuanya sudah ada. Atau buat Bapak Ibu yang punya anak dan anaknya sekolah di sekolah swasta, nggak usah khawatir lagi mengenai uang sekolah, ya kan? Karena sudah financial freedom ini. Tapi berarti kalau kita punya financial freedom, kita harus punya uangnya. Kalau kita nggak punya uangnya, ya itu namanya bukan financial freedom gitu ya. Kalau menurut Google. Jadi supaya punya uang, bagaimana caranya? Ada mungkin yang bilang, Deb, saya ini sudah berhemat, sudah memprioritaskan, saya sudah mengelola, ya kan? Tapi ya kalau saya mau minim punya tabungan, ya berarti saya harus cari kerja tambahan dong. Atau saya pindah kerja. Benar nggak? Nah ini saudara-saudara, pada akhirnya financial freedom ini membuat kita harus mengejar uang. Kita harus mengumpulkan uang supaya punya yang tadi itu, ya dana pensiun, investasi mungkin. Dan bisa hidup sesuai keinginan loh saudara-saudara. Pada akhirnya yang kita kejar uang, dan uang ini kalau kita lihat ya beberapa waktu lalu tahun 1998 ada krisis moneter. Dari dolar yang harganya 2.500 dalam waktu singkat dia bisa langsung menjadi 20.000 per dolar US-nya. Kemudian pandemi juga menunjukkan bahwa uang tidak bisa dijadikan sandaran. Belum lagi kalau dulu saya masih ingat ya, waktu saya kecil itu masih ada uang 5 rupiah. 5 rupiah itu masih bisa dibuat beli sesuatu. Zaman sekarang 5 rupiah dibuat apa? Ya paling dibuat koleksi saja, nggak bisa dipergunakan. Apalagi uang 25. Orang sekarang uang 100 rupiah aja mau dibuat apa? Mau dikasihkan ke polisi cepean. Mereka juga nggak mau dong. Mereka maunya 1.000 paling nggak, ya kan? Nah, saudara-saudara, uang ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita pasti aman, bahwa kita nggak lagi merasa khawatir, nggak bisa. Kita mau lihat financial freedom ala kerajaan Allah, karena Bapak juga ingin kita ini punya financial freedom sebenarnya. Kita lihat ya di Ibrani 13 ayat 5-6 menurut TSI yang versi 3. Janganlah kamu mengejar uang, sebaliknya puaslah dengan apa yang kamu punya. Karena Allah berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Itu sebabnya seperti penulis Mazmur, dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Orang yang memusuhi aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapku. Justru menurut kerajaan Allah, financial freedom itu adalah gak usah ngejar uang. Kenapa? Ya karena Bapa itu sudah menyediakan, ini ya sudah ditulis ya. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Dia adalah Bapa yang berjanji untuk memelihara hidupnya kita. Jadi kamu gak usah ngejar uang. Puaslah dengan apa yang kamu punya. Apa maksudnya puas dengan yang kita punya? Kita kelola. Kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Saya masih ingat pada waktu awal-awal tahun pernikahan kami gak bisa menabung. Uangnya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Buru-buru nabung. Buru-buru punya investasi. Untuk bisa hidup sehari-hari aja itu sudah pas ngepres. Tapi kami tetap setia mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan pada saat Tuhan melihat kita bisa dipercaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan pasti tambahkan. Dan Dia akan lihat lagi kesetiaan kita dalam mengelola. Kalau kita sudah bisa mengelola yang ini, Tuhan pasti akan tambahkan lagi. Makanya pada waktu pandemi itu, kami sudah punya tabungan. Tapi ya itu pada akhirnya kan terpakai itu. Nah, ini saya mau bilang ya mengenai kesetiaan Tuhan. Balik lagi ke masa pandemi itu tadi, tidak lama setelah kami berdoa itu, ada orang mengirimkan makanan. Bukan hanya satu hari itu saja orang mengirimkan makanan, saudara-saudara.
ada beberapa waktu itu ada orang-orang bergantian mengirimkan makanan. Kemudian juga Tuhan mulai tambahkan klien-klien. Waktu itu kami juga nggak mungkin mencari klien karena setiap orang sibuk untuk menyelamatkan bisnisnya, menyelamatkan kapal masing-masing. Jadi kami pun nggak mungkin mencari klien. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang membuat kami tetap bisa ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia, sehingga sekalipun kami merasa khawatir, kami merasa takut, tapi saat kami menyerahkan khawatir itu, menyerahkan rasa takut itu, ya Tuhan yang membuat hati kami ini jadi penuh dengan damai sejahtera dan kami bisa melihat kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, di Matius 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Ini dari versi BIMK ya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Jadi, saya mau menantang saudara-saudara semua untuk kita memiliki cara pandang kerajaan Allah. Bahwa kita ini punya financial freedom di dalam Tuhan dengan cara yang berbeda dari dunia. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Otomatis kita harus memiliki cara pandang kerajaan Allah. Bahwa hidup kita itu sudah dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai Bapa yang baik, kalau kita minta roti, kita nggak mungkin dikasih batu kan. Kalau kita minta roti, Bapa akan berikan roti. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu pasti sudah disediakan, saudara-saudara. Jadi saat kita khawatir, saat kita takut, saat kita bingung, kita bawa semua perasaan itu pada Tuhan. Dan dalam financial freedom kerajaan Allah, bahkan kita bisa memberi. Masih ingat ini ya ceritanya yang janda Sarfat? Janda Sarfat itu disuruh oleh Tuhan untuk memberi makan Elia. Nah, sedemikian juga Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Pada saat Tuhan menyuruh kita, ini kan di Matius dibilang, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Memerintah atas hidup kita berarti pada waktu Tuhan menyuruh kita memberi, kita memberi. Itulah financial freedom kerajaan Allah. Kita tidak mengejar uang, kita yakin bahwa Bapa itu pemelihara, Bapa itu setia, dan kita tidak perlu khawatir apa-apa. Sama kan, financial freedom menurut yang tadi saya Google juga bilang hidup tanpa kekhawatiran. Dalam kerajaan Allah juga ada hal yang sama, dan inilah financial freedom yang sejati, saudara-saudara. Baik, saya berdoa semoga kebenaran ini bisa bertumbuh dalam hati kita semua, dan kita bisa terus bertumbuh dalam iman kepercayaan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami memanggil Engkau Bapa karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami memanggil Engkau Bapa karena kami tahu Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Sehingga saat kami membutuhkan sesuatu, kami hanya perlu datang kepadamu, meminta, dan kami percaya Engkau memberikan pada kami tepat pada waktunya. Dan kami tahu bahwa uang itu tidak bisa memberikan rasa aman pada kami, Bapa. Rasa aman kami hanya ada di dalam Engkau. Rasa aman kami, Bapa, itu ada pada firman-Mu, ada pada janji-Mu, yang ya dan amin. Dan kami mau membawa semua kekhawatiran kami kepadamu, dan Engkau akan menggantikannya dengan pemeliharaan. Engkau akan menggantikannya dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa.
Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami terus bisa membuat kerajaan-Mu itu, nilai-nilai kerajaan-Mu itu hidup di dalam kami. Dan supaya kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, ini adalah hari Koram Deo yang keempat. Besok masih ada 1 hari lagi. Terus semangat untuk berpuasa dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati.